Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Nabi Zefanya bagian yang kedua. Ini adalah perenungan firman ketika Israel dalam masa pembuangan. Firman Tuhan datang kepada Nabi Zefanya dalam zaman Raja Yosia bin Amon sebelum Israel terbuang. Ini Raja Yehuda. Kalau saudara yang belum pernah menyaksikan YouTube saya tentang Raja Yosia bin Amon, saudara bisa melihat YouTube saya di Ninyoman Priscilla. Raja Yosia bin Amon ada 3 seri saya tuliskan. Saudara bisa masuk ke sana dan bisa mendengarkannya sehingga lebih jelas lagi. Jadi Zefanya adalah nabi keturunan dari Kushi, Gedalia, Amaria, dan Hizkia. Jadi lengkapnya Zefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia. Jauh sebelum Yehuda dan Israel ditundukkan oleh kerajaan Babilonia, Allah sudah terus-menerus memberikan peringatan kepada bangsa ini agar berbalik dan bertobat kepada Allah. Jangan lagi menyembah berhala-berhala seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa yang pernah menempati tanah Kanaan. Namun sepertinya telinga bangsa Israel telah menebal dan mereka tidak mengindahkan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada mereka melalui perantaraan nabi-nabi yang telah diutusnya. Sehingga akhirnya mereka ditawan dan dibuang ke perbudakan dalam kerajaan Babilonia dan juga kemudian dalam kerajaan Persia. Nah, ini masa sebelum itu. Firman Allah datang kepada Zefanya pada zaman Raja Yosia yang menyatakan bahwa Yehuda dan Israel diminta untuk bertobat. Ayat 1 dari pasal yang kedua. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan datang menyerukan agar Israel dan Yehuda bertobat. Lalu Tuhan juga menyertakan seruan hukuman atas bangsa-bangsa. Ayat yang keempat. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Ini adalah Gaza, Askelon, Asdod ini. Ekron adalah teritori atau wilayah Palestina saat ini. Ayat yang kelima. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Yang dimaksud dengan orang Filistin pada saat ini adalah orang Arab Palestina. Ayat yang ke-6. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Ini adalah janji pemulihan Tuhan setelah pembuangan. Jadi lengkap sekali nubuatan ini. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab. Siapa Moab? Moab itu adalah anak dari anaknya Lot yang pertama. Anak yang kedua bernama Amon, ya, atau cucu dari Lot. Sebenarnya bukan cucu, anak Lot. Lot bersetubuh dengan anak perempuannya ketika keluar dari Sodom dan Gomora.
Ini melahirkan bangsa Moab dan bangsa Amon. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjara mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai kecongkakan, ganti kecongkakan mereka. Sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi. Ini Allah kecil. Ya. Dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsanya. Ini adalah huruf besar. Kepada Allah akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Mari kita imani nubuatan ini, bahwa bangsa-bangsa akan menyembah Tuhan. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Siapa orang Ethiopia? Orang Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di Afrika saat ini. Ibu kotanya Addis Ababa. Ya. Ayat 13. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, seperti padang gurun. Niniwe saat ini adalah negara Irak. Saudara melihat Irak, pertempuran tiada henti. Yang ke-14. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayun tangannya. Nah, sama-sama mengetahui kondisi Irak pada saat ini. Mari kita juga ambil waktu untuk berdoa. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari seruan bertobat ini dan hukuman bagi bangsa-bangsa? Allah itu adil dan mengasihi semua manusia. Sebenarnya Allah mau menjadikan Israel itu sebagai bangsa percontohan. Bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, bukan berhala-berhala. Namun sekali lagi Israel telah gagal untuk menjadi bangsa percontohan. Hari ini sejak perjanjian baru, Tuhan memberi mandat kepada setiap orang yang sudah percaya dan menerima Kristus menjadi saksi atau menjadi manusia percontohan bagi yang lain. Kiranya kita melekat kepada Allah. Dan jangan mengulangi lagi sejarah Israel yang kelam. Mari memperhatikan perintah-perintahnya. Hanya dengan mentaati perintahnya, kita mengalami ketenangan dan kemenangan. Amin.